Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kekuatan, ya, nikmat yang terhingga kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat bertatap muka, ya, melanjutkan pelajaran kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, salat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, telah mengajarkan kita ilmu, ya, dari zaman kebodohan, ya, berubah menjadi zaman peradaban yang serba maju dengan pengetahuan ilmu. Lalu kemudian semoga salawat kita, ya, senantiasa tercurah kepada beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga dengan salawat ini juga merupakan bentuk ikhtiar kita untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai muamalah, ya. Kita akan melanjutkan pelajaran muamalah kita. Beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana itu riba dan lain sebagainya. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang topik yang baik dengan tema judul atau buku yang baru, yaitu tentang terkait muamalah holistik. Yaitu muamalah holistik itu yang berkaitan dengan ekonomi yang baik, sebagaimana yang buku ini dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Jalaluddin, ya, merupakan dosen S2 saya, juga merupakan pengampu atau dosen pembimbing tesis saya sewaktu S2 menempuh pendidikan magister di ekonomi syariah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbicara tentang muamalah, ya, maka muamalah yang baik, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau adalah muamalah ini berarti interaksi timbal balik dalam hubungan sosial, ekonomi, dan bisnis. Jadi dinamakan muamalah itu merupakan suatu interaksi antara dua orang atau manusia, ya, yang saling membutuhkan, yaitu artinya timbal balik, interaksi timbal balik, ya, baik itu dalam hubungan sosial kita kepada orang lain, ekonomi, ya, menjalankan transaksi ekonomi, dan juga bisnis, ya. Muamalah ini menunjukkan arti bahwa pihak-pihak yang bertransaksi itu, ya, pihak-pihak yang bertransaksi dalam posisi saling membutuhkan. Artinya satu dan lainnya itu, satu orang lain, ya, kita dengan orang lain, ya, merupakan posisi yang saling membutuhkan. Nah, muamalah dalam Islam sangat penting, hingga dikenal dengan ungkapan itu, dalam Islam itu sangat dikenal dengan ungkapan ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah muamalat, itu hubungan timbal balik dengan antara Allah dan kita, kemudian orang lain, ya, seperti itu. Kemudian ad-dinul mu'amalah ini berarti bahwa muamalat yang baik adalah cerminan kebaikan agama seseorang. Seorang baik menunjukkan kebaikan dalam muamalah berarti menunjukkan akan baiknya agamanya, bukti keistiqomahannya, lalu kemudian menunjukkan kesungguhannya dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muamalah sebagai cermin kebaikan agama, sebagai cermin kebaikan agama seseorang.
ya, yang memiliki beberapa prinsip, ya, yaitu seperti memberi manfaat kepada diri dan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, nah seperti itu teman-teman. Jadi berbicara tentang muamalah itu teman-teman, itu memiliki banyak memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan atau diemban oleh setiap orang yang memiliki atau giroh untuk melakukan transaksi muamalah. Yang pertama adalah tentunya memberi manfaat kepada diri sendiri, ya, baik itu untuk kebutuhan keluarganya, ya, dan untuk, ya, dan lain sebagainya, dan juga memberikan manfaat untuk orang lain, ya, orang yang sebagai contoh dalam hubungan muamalah bisnis umpamanya. Maka tentunya pertama kita bermuamalah itu adalah dengan harapan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ekonomi atau transaksi bisnis yang kita jalankan ini merupakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan bahwa kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan untuk diri kita, ya, maslahat untuk diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan, ya, sekiranya kita itu memiliki prinsip tawakal yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tawakal sebenar-benarnya, maka kata Nabi SAW, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Ya. Kemudian yang prinsip yang kedua adalah tidak merugikan diri dan orang lain. Ini disebutkan dalam kaidah usul fikih itu yang terkenal, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh, ya, dalam melakukan prinsip muamalah itu membahayakan diri maupun orang lain, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran itu, janganlah kalian masukkan diri kalian itu ke dalam kebinasaan, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Ini adalah prinsip yang harus diemban oleh seorang muslim. Wa ahsinu, kata Allah, berbuat baiklah. Ya, berbuat baik itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita, ya, berbuat baik kepada diri kita tentunya, lalu kemudian berbuat baik kepada, ya, orang lain, orang-orang terdekat kita dan lain sebagainya, di lingkungan kita dan lain sebagainya, seperti itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini prinsip yang paling utama, itu adalah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak semata-mata dunia saja, ya. Tidak semata-mata meraih kebahagiaan, keuntungan dunia saja, akan tetapi bagaimana proses muamalah kita ini, ya, hubungan sosial, ekonomi, dan bisnis ini tidak semata-mata untuk meraih dunia, akan tetapi terus berlanjut hingga pada kehidupan di akhirat nanti, sehingga manfaat ini, ya, terus berlanjut. Karena seorang muslim itu senantiasa berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang engkau akan lakukan besok. Nah, besok ini bisa seorang yang menjadi pebisnis atau melakukan transaksi muamalah dan ekonomi dan lain sebagainya, itu pasti dia memiliki misi yang ke depannya, paling tidak misi jangka pendek dan misi jangka panjangnya. Bagi seorang muslim, ya, mereka
selain untuk mencukupi kehidupan jangka pendeknya di dunia, yaitu memiliki mata pencaharian, penghasilan untuk menghidupkan diri dan keluarganya, tentunya juga memiliki prinsip untuk menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Itu adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang diperintahkan oleh agama kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib ya mengatakan ya, wa kunu min abna'il akhirah, ya, jadilah kalian itu daripada di antara anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian itu menjadi anak-anak daripada dunia atau budak-budak daripada dunia ini, ya, yang hanya kerja semata, kerja terus dan terus menerus sehingga melupakan ya akhirat. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib melanjutkan perkataannya, fa inna yauman ya amalun wala hisabun, ya, karena sesungguhnya pada hari ini di dunia ini kita hanya melakukan amalan saja, tidak ada namanya hisab. Bahwa dan ketika kita sudah berada di akhirat, yang ada hanyalah hisabun wala amalun, ya, hisabun wala amalun, yang ada hanyalah hisab. Ya, amal kita akan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi namanya amal. Ya, sehingga seorang muslim itu ketika melakukan aktivitas ekonomi, muamalah, bisnis dan lain sebagainya, sosial, maka dia prioritaskan untuk meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih kebahagiaannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu akhirat. Sehingga praktik muamalah tidak semata berorientasi pada dunia saja. Meskipun secara lahiriah muamalah merupakan interaksi material, ya. Secara lahiriah ya kita bisa melihat bahwasanya orang yang melakukan aktivitas bisnis, sosial dan lain sebagainya itu merupakan aktivitas yang bersifat material, ya, hubungan timbal balik, ya, ekonomi. Untuk ketika dia seorang penjual, ya, maka dia melakukan penjual itu untuk mengharapkan, ya, kalau secara material, ya, mengharapkan material, ya, agar dagangannya laku dan lain sebagainya, agar mendapatkan keuntungan. Akan tetapi di balik dari transaksi material itu tersimpan, terselubung atau ada peluang, ya, bahkan bukan hanya peluang, ya, ada tujuan yang ingin dilaksanakan atau diraih dalam syariah kita, dalam konstitusi syariah, yaitu adalah dalam muamalah itu mengharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam muamalah yang kita lakukan adalah harapan pahala di samping terpenuhinya kehidupan dunia kita, seperti itu. Karena itu muamalah tidak hanya berupa hubungan-hubungan transaksional atau akad antara satu dengan yang lainnya, tetapi ada piranti spiritual, intelektual dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana kita katakan, ya, bahwasanya hubungan-hubungan transaksi muamalah itu tidak hanya berupa transaksional saja, akad saja, akan tetapi juga ada piranti spiritual, intelektual dan hubungan moral yang membingkai antara yang lain dan satu orang dan dengan yang lainnya. Nah, itu yang harus diemban oleh seorang yang senantiasa memiliki prinsip atau yang mengetahui bahwasanya muamalah itu tidak hanya berorientasi pada materi saja, akan tetapi memiliki makna yang paling dalam, yaitu bagaimana kita meraih keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya saya buka baju ya karena panas, ya, karena panas jadi makanya saya buka pakaian teman-teman. Jadi kita lanjut sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, ya, mengenai tentang muamalah itu. Muamalah yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada sifatnya duniawi saja, ya, akan tetapi muamalah itu memiliki tujuan yang diinginkan oleh syariat kita.
Sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi bahwa muamalah itu adalah hubungan interaksi, timbal balik antara kita dengan orang lain, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan orang lain, baik itu dalam hubungan ekonomi, ya, sosial kita, maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti bisnis dan sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tadi ada beberapa prinsip yang perlu kita garis bawahi dalam menjalankan transaksi muamalah ini, seperti berorientasi pada prinsip meraih manfaat terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjalankan muamalah yang baik ini, ya tentunya pertama adalah tujuan kita untuk menegakkan syariat Islam, di mana di dalam muamalah itu tentunya ada bukan hanya tentang material saja, akan tetapi ada kehendak yang diinginkan oleh syariah agar kita dalam muamalah itu senantiasa berpijak pada ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh syariah. Ada maksud dan tujuan yang diinginkan oleh syariah itu sendiri. Ya, sehingga tidak hanya semata-mata untuk seperti contohnya ketika kita sedang melaksanakan prinsip ekonomi, ya, transaksi ekonomi, menjual dan lain sebagainya, berdagang dan lain sebagainya, maka tidak semata-mata kita berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi bagaimana kita menghadirkan syariah di dalam transaksi muamalah kita, seperti tujuannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang kedua adalah untuk manfaat kepada orang lain, prinsip, ya. Jadi di dalam Islam, dalam agama kita itu sangat luar biasa teman-teman, ya. Tidak hanya untuk meraih dalam bisnis itu kan, kalau dalam kapitalis itu bagaimana mereka berbisnis, atau mindset kapitalis itu mereka berbisnis bagaimana menggait keuntungan dengan sebesar-besarnya, meskipun dengan cara menghalalkan segala cara, ya, seperti itu. Akan tetapi di dalam Islam, dalam agama kita tidak seperti itu. Tidak boleh merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Berbisnis adalah berbisnis yang wahsinu, kata Allah Subhanahu wa taala, berbisnis dengan prinsip yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu, ya, menyukai orang-orang yang baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebagaimana dalil ini kita telah sebutkan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya, di dalam melaksanakan transaksi ekonomi muamalah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, ya. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan saling ridho, saling rela antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ya, seperti itu indikasi atau prinsip dalam bermuamalah. Lalu kemudian prinsip yang berikutnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, tadi itu adalah yaitu meraih, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Prinsip dunia dan akhirat, tidak hanya kebaikan untuk di kehidupan dunia saja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia, meraih keuntungan dan sebagainya, akan tetapi bagaimana prinsip muamalah ini terus berlanjut kebaikannya, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang terus menerus sampai pada titik di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah yaitu muamalah itu berlandaskan iman, ya. Jadi pokok dari muamalah yang kita laksanakan ini, yang kita jalankan bagi seorang muslim itu harus berlandaskan dengan iman, ya, tentunya. Ya, tanpa iman maka itu seperti, ya, nanti kita akan sebutkan. Nah, iman dalam muamalah ini menjadi basis sekaligus menjadi indikator, ya, menjadi basis. Apa? Karena dengan iman segala amal akan berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini, ya, seorang muslim itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kepada syariat ini, ya, maka menjadi pokok bahwa
amalan atau perbuatan yang dia lakukan itu akan berbuah menjadi kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi non-muslim, teman-teman, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit ya. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, bagi non-muslim teman-teman, mungkin bagi non-muslim, bukan non-muslim ya, non-mukmin ya, kan ada yang muslim tapi tidak beriman ya, seperti itu. Bagi non-mukmin yang tidak beriman atau mungkin yang kurang iman ya, maka ia bebas menerapkan akad-akad dalam syariah atau dalam muamalah, dalam akad-akad ekonomi syariah. Maka boleh jadi seseorang itu ketika ia melaksanakan transaksi muamalah atau ekonomi itu, ia mendapat untung dengan akad yang ia jalankan itu. Ia mendapatkan untung dengan bisnis ekonomi yang dia jalankan, dengan hubungan sosial yang dia jalankan itu, mendapatkan keuntungan. Baik itu dengan jabatan, ketika dia berhubungan sosial, dia mendekat kepada seorang yang tersohor, yang memiliki pangkat yang luar biasa, maka dengan hubungan sosialnya itu dia mendapatkan keuntungan. Dia mungkin dikasihkan proyek dan lain sebagainya. Dan juga ketika dia bertransaksi seperti umpamanya dalam ekonomi, ketika dia menjual ya sesuatu, dibeli, dagangannya laku, laris manis dan mendapatkan syariat, mungkin dia ya boleh jadi untung ya, jauh dari kerugian ya, laris dan langganannya laris dan lain sebagainya ya. Tetapi ya bagi orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki iman, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman itu tidak ada di dalam hatinya. Dia hanya menjalankan semua itu tidak dilandasi dengan iman, ya. Tidak dilandasi dengan semangat untuk menerapkan syariat. Tidak dilandasi dengan bahwasanya usaha kita ini atau perbuatan yang kita lakukan ini dalam transaksi sosial ekonomi ini merupakan perintah kebaikan untuk akhirat, untuk ada tujuan yang ingin dicapai oleh agama kita, seperti itu teman-teman. Maka orang-orang yang tidak memiliki tujuan itu, tidak ada di landasan iman di dalam hatinya, hanya sekedar kebutuhan duniawi saja, agar ketika di dalam tradisi kita, ya kan banyak orang itu dalam tradisi kita, ketika ada acara di rumah keluarga, pernikahan dan sebagainya, maka orang yang hadir dan memberikan amplop, ya, orang yang hadir atau tamu yang hadir di acara tertentu, ya, acara-acara di desa dan lain sebagainya itu, kalau kemudian dia datang dengan amplopnya, ya, banyak orang yang hadir itu agar dia bermaksud tujuannya tidak dibarengi dengan syariat, akan tetapi dia hadir itu agar supaya nanti ketika di acara, hingga orang-orang juga datang memberikan amplop, ya, ada hubungan timbal balik. Dia hanya orientasinya itu saja. Dia tidak tahu itu bahwa syariat itu kalau ketika diundang, ya, wa idza da'aka fa'jibihu, ya, dalam hadis itu disebutkan, ya, hak seorang muslim antara muslim yang lain itu ada 6, hakul muslim ala muslimi sittun, ya, dan dua di antara salah satunya adalah wa idza da'aka fa'jibihu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah ini. Tidak ada semangat itu, tidak ada kesadaran itu di dalam hatinya bahwasanya saya menghadiri, ya, hubungan sosial atau tamu atau undangan ini karena landasan iman, karena syariat memerintahkan kita. Dia hanya menghadiri itu karena takut jangan sampai nanti ke depannya ketika saya buat acara tidak ada yang datang, ya, sehingga dia rela untuk tujuan yang itu. Nah, semata-mata tujuannya untuk agar nantinya ke depannya anaknya atau dia memiliki acara di rumahnya agar bisa orang-orang datang dan memberikan amplop. Nah, dan itu orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab iman itu tidak ada di dalam hatinya, ya. Melakukan amalan atau perbuatan yang sifatnya itu tidak ada pahalanya. Dia hanya mendapatkan timbal balik saja. Boleh jadi ia mendapatkan timbal balik ke depannya, seperti itu. Dan sama dengan orang-orang yang kafir.
Ya, sebagaimana juga di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-39, teman-teman bisa lihat ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, mengisahkan bagaimana itu orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir itu amal-amal mereka. Nah, sehingga ini perlu kita wanti-wanti kepada rekan-rekan ya, agar senantiasa menghadirkan iman di dalam hatinya dalam segala aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, dan bisnis dan lain sebagainya. Ini menghadirkan iman. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, walladzina kafaru a'maluhum kasarab, ya, dan orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala a'maluhum kasarab, ya, amal-amal mereka itu laksana fata morgana di tanah yang datar. Ya, seperti itu. Sehingga ya, mereka melaksanakan amal-amal akan tetapi tidak dilandasi dengan iman, maka itu akan menjadi polemik ya, fata morgana yang akan menggerut ya amal-amal kita, apa yang menjadi pemicu masalah ke depannya, seperti itu. Hingga pentingnya ini menjalankan setiap perbuatan amal dan yang kita lakukan itu penting sekali untuk dilandasi dengan iman. Karena iman ini jadi indikator. Karena iman seseorang ini, teman-teman, diukur oleh muamalah yang dilakukan dengan sesama. Kita pun bisa membaca dalam hadis-hadis yang masyhur bahwa orang yang beriman itu ucapannya dan ujarannya selalu baik. Ya, ucapan dan perbuatannya itu selalu baik. Ia memuliakan tetangga dan tamu, sebagaimana ya orang-orang yang beriman itu ya, Allah katakan, Nabi SAW perintahkan, la yu'min ahadukum hatta ya hatta yukrim jarahu, atau dalam hadis yang lain itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, ya. Di dalam hadis ya sebutkan bahwasanya tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian itu sampai dia bisa memuliakan tetangganya, ya, hatta yukrim jarahu. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya. Ketika kita cinta kepada diri kita sendiri, dalam muamalah, ketika kita menjual umpamanya, jika kita produk atau gorengan atau dan lain sebagainya yang kita jual ini semacam roti, itu sudah di dalam hati kita, di dalam diri kita, ini jualan ini sebenarnya itu sudah tidak layak kita makan, kan? Tapi bahkan itu ada sebagian orang yang rela menjual, ya, menjual itu, ya, dia sudah tidak makan, akan tapi dia memberikan atau menjualnya kepada orang lain. Itu tidak bisa, teman-teman, ya. Jika kita sudah tidak suka, maka jangan diberikan atau apalagi dijual ke orang lain, seperti itu, teman-teman. Ya, itu pentingnya dalam prinsip muamalah kita. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bagaimana kita, seorang muslim itu dianjurkan untuk bermuamalah dengan tetangganya itu, ya, apabila memasak suatu makanan maka hendaklah dibagikan. Kata Nabi SAW, idza tabakhta marqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ajjironak. Ya, jika kalian memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ajjironak, dan bagikanlah kepada tetangga-tetangganya kalian. Nah, seperti itu Nabi SAW mengatakan. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan di antara sesama, yaitu baik itu dalam transaksi ekonomi dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya, ya. Kita perlu menjaga hubungan kita kepada orang lain dengan sebaik-baiknya, sehingga seorang muslim atau orang yang beriman itu ucapan dan perilakunya itu selalu baik, selalu berorientasi pada kebaikan, karena ia sadar dengan prinsip syariah. Ketika dia menjalankan syariat, ya, agama, dia selalu berorientasi pada nilai-nilai yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri. Nah, seperti itu orang yang beriman, ya, selalu ia memuliakan tetangga dan tamunya, ya, yukrim jarahu, ya, wa yukrim dhaifahu, ya, tetangga dan tamunya. La yu'minu ahadukum hatta yukrim dhaifahu, ya, tidak beriman kalian sampai dia memuliakan tamu-tamu yang datang di rumahnya. Akan dikisahkan orang-orang yang Ansor itu, ya, Ansor,
Itu bagaimana mereka walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Ya, orang-orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang yang Ansor itu ketika kaum Muhajirin ini datang, mereka memuliakan tamunya sampai mereka rela ya hanya porsi untuk makan keluarganya itu mereka serahkan kepada tamu-tamunya. Mereka rela menahan lapar dan hausnya itu ya, satu keluarga rela tidur dalam keadaan lapar demi untuk bisa tamu-tamunya ini dilayani dengan baik. Seperti itulah orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat dulu ya. Ya. Sehingga orang beriman ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ucapannya dan ujarannya, perilakunya, perangannya itu selalu baik. Ia senantiasa memuliakan tetangga dan tamu dan orang lain. Ia bisa dipercaya ya ketika menjaga harta orang lain. Maksudnya ketika dititipkan harta, dia bisa dipercaya. Al-amin, dia berjalan dengan kepercayaan orang lain. Ya, ia giat bekerja agar bisa berzakat dan sebagainya. Ya, sehingga dianjurkan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Seperti itu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman dalam kehidupan kita semuanya dikaruniai dengan amalan yang baik, dengan tentunya berlandaskan iman, ya, sehingga kita tidak hanya sebatas memperoleh kebaikan yang sifatnya duniawi saja, material saja, akan tetapi dalam transaksi muamalah kita ada tujuan yang dikehendaki syariah, sehingga kita senantiasa berpijak pada perintah ya atau pada prinsip-prinsip syariah, sehingga kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwasannya muamalah yang baik itu seperti apa. Lalu kemudian yang pertama adalah muamalah yang baik itu berlandaskan dengan iman, ya, biar bisa membedakan ya antara yang beriman dengan tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman yang melakukan transaksi muamalah atau amal-amal ya, beramal melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan iman, boleh jadi mereka bisa untung ya dalam sisi material atau duniawi. Boleh jadi mereka untung dalam sisi duniawiyah ya, material, akan tetapi mereka ya tidak mendapatkan apa-apa. Bagi orang yang beriman, mereka ya ketika melakukan transaksi muamalah tidak hanya ya berorientasi pada material saja, keuntungan belaka saja, keuntungan duniawi, akan tetapi bagaimana dia meraih tujuan daripada syariat, ada kehendak syariat yang ingin dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu selain muamalah yang baik itu berlandaskan iman, yang kedua adalah muamalah yang baik itu harus berlandaskan ilmu ya. Ya, dikisahkan ya oleh Ar-Rahuni dalam Al-Awdahu Al-Masalik ya, beliau bercerita tentang seorang muhtasib. Seorang muhtasib itu seorang yang menjadi pengawas pasar, teman-teman ya. Si mustahib ini kemudian mendatangi para pedagang ya di ruko masing-masing ya, contoh ya. Mendatangi para pedagang di ruko masing-masing itu, kemudian bertanya tentang hukum-hukum jual beli atau hukum-hukum akad muamalah atau akad ekonomi. Ya, beliau menanyakan dari mana masuknya riba dan bagaimana cara menghindari riba ya, dan sebagainya. Kemudian bila pedagang itu bisa menjawab ya, pada saat ditanya kemudian bisa menjawab, maka dipersilahkan untuk meneruskan bisnisnya, teman-teman. Akan tetapi bila tidak mampu menjawab pertanyaan tadi dari mana masuknya riba dan bagaimana cara menghindarinya, mereka tidak tahu, maka si mustahib ini atau pengawas pasar ini kemudian berkata, Anda tidak mungkin melanjutkan bisnis di pasar muslimin ya. Anda tidak mungkin melanjutkan bisnis di pasar kaum muslimin karena bisa saja Anda memberi makan orang lain dengan riba dan barang-barang yang terlarang. Ya, boleh saja orang-orang yang tidak paham fikih muamalah ya, bisa saja mereka menjual seenaknya ya, menjual perkara-perkara yang diharamkan atau transaksi-transaksi akad yang dilanggar dalam syariah ya, dikurangin timbangannya ya, wailul lil mutaffifin,
ya celaka orang-orang yang curang dalam timbangannya. Bisa ketika menjual buah dan lain sebagainya itu bisa menjual ya, memperlihatkan yang di atasnya yang baru-baru, kemudian di bawahnya yang sudah busuk-busuk. Bisa saja menipu dan lain sebagainya, ada gharar di dalamnya. Ya, ada penipuan, tadlis dan lain sebagainya. Ya, bisa saja dia menjual barang-barang yang terlarang di dalam syariat seperti khamar dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian si mustahib ketika bertanya menemui seorang pedagang, ya lalu bertanya dan tidak mampu menjawab tentang masuknya riba dan bagaimana cara menghindarinya, ia mengatakan Anda tidak mungkin melanjutkan bisnis di pasar muslimin karena bisa saja kamu memberi makan orang lain dengan riba dan barang-barang yang terlarang, yang dilarang oleh syariat itu sendiri. Begitu juga dikisahkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, teman-teman ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika di masa kekhalifahan beliau memimpin kaum muslimin juga melarang para pedagang yang tidak memiliki ilmu, ya, yang tidak memiliki ilmu ini agar menjaga kaum muslimin dari praktik-praktik muamalah ekonomi yang dilarang oleh syariat. Ya, bagaimana ketika beliau melarang, ya? Kata Umar radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din, ya. Tidak boleh ya duduk berjualan di pasar kaum muslimin, di pasar kami fi suqina. Tidak, ya, di pasar kaum muslimin tidak boleh orang duduk berjualan di pasar kaum muslimin. Ya, illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali orang-orang yang paham dalam hukum halal haram, ya. Jadi di zaman khalifahan, ya, khalifahan Umar radhiyallahu taala anhu, maka ilmu itu dikedepankan, ya. Ilmu itu dikedepankan akan tercipta, ya, tercipta kerukunan dan kenyamanan di dalam pasar itu sendiri, ya. Hingga tidak ada yang menimbun dan lain sebagainya, tidak ada yang menipu, ya. Ya, dilakukan di transaksi itu, ya, penjual itu diawasi bagaimana mereka harus bisa paham ilmu fikih muamalah, lalu kemudian ya, bisa mereka menjual. Ada tesnya, dites langsung oleh para pengawas pasar, maupun pada zaman Umar atau di zaman Umar itu dites langsung oleh Umar bin Khattab, ya, yang mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan, ya. Ya, tidak boleh duduk berjualan di pasar kaum muslimin bagi orang yang tidak paham halal haram, hukum halal haram. Karena bisa saja dia menjual sesuatu yang diharamkan, bisa saja dia mengurangi timbangan dan lain sebagainya, merugikan orang lain, ya, ya, misit kapitalis dia dipakai dan lain sebagainya. Sehingga kenapa orang-orang terdahulu atau di zaman keemasan Islam itu seperti itu, ekonominya dibangun dengan cara bagaimana mereka bisa maslahah, tidak hanya pada masalah untuk satu pihak dan lain satu pihak saja, akan tapi bagaimana meraih maslahah untuk semuanya, ya, tidak boleh merugikan, ya, hanya demi karena sebagian orang atau banyak orang yang untuk menggapai keuntungan dirinya hingga mengorbankan kebahagiaan atau mengorbankan nasib orang lain, ya, seperti itu. Kenapa riba itu diharamkan oleh agama kita? Karena, ya, riba itu kita, ya, mengambil hak orang lain dengan cara, ya, memanfaatkan orang datang, ya, meminjam uang, meminta bantuan. Harusnya kita bantu, ya, akan tetapi kemudian kita siksa dengan kasih pinjam lalu ditambahkan dengan uang bunganya, ya, dan lain sebagainya, ya. Pinjam 50.000, ya, dia butuh uang 50.000, tidak ada uangnya, seharusnya kita bantu dengan meringankan bebannya, akan tetapi kita siksa dia, mengambil yang ngambil keuntungan di balik kesempitan, ya, atau di balik kesusahan orang lainnya, seperti itu. Itu diantara prinsip ribawi, ya. Lalu kemudian orang-orang yang ribawi, ya, itu ketika menerapkan sistem ribawi di pasar itu, ya, transaksi riba, maka kekayaan itu hanya berputar pada orang-orang tertentu saja, ya. Hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang semakin bertambah uangnya dengan
tambahan bunganya, dengan tambahan lain sebagainya, ribanya itu, dia semakin kaya tanpa harus bersusah-susah mencari ya. Dengan cara kasih pinjam uang 50 juta, umpamanya kembali 70 juta, ya seperti itu. Dia hanya ongkang-ongkang kaki, ya, memberikan hak, memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu kemudian dia hanya duduk-duduk, kemudian bertambah kekayaannya, ya, seperti itu. Seperti itulah hukum ribawi, ya, kejam, ya. Dia tidak tahu ini orang yang sedang meminjam ini atau sedang membutuhkan dana ini atau uang ini, ya, sedang kesusahan dan lain sebagainya. Sehingga dalam Islam kita itu dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, ya jika kalian in kuntum mu'min, ya hindarilah riba, jangan kalian memakan riba, ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya itu, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya, seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu akila riba mukil wa katiba wa syahidai. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat orang-orang yang memakan riba, ya, yaitu meminjamkan uang lalu kemudian dikembalikan berlebih, itu orang, ya, kemudian dimakan, itu orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukilah, dan orang-orang yang datang meminjam uang, ya, bukan hanya yang minjamkan, orang yang datang meminjam pun dilaknat, mendapatkan laknat. Wakati bahwa orang-orang yang menjadi administratornya, ya, adminnya, yang menulis itu transaksi ribawi, itu dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidai, dan orang-orang yang menjadi saksi, ya, persaksian orang-orang yang tanda tangan, orang-orang yang menjadi saksi yang melaksanakan transaksi riba itu merupakan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah muamalah yang ihsan, ya. Kenapa kita harus di muamalah, ya? Muamalah yang baik itu selain muamalah berlandaskan iman dan ilmu, juga berlandaskan ihsan, harus berbuat baik kepada sesama, ya. Ihsan adalah dalam muamalah ini merupakan kewajiban. Karena kenapa? Karena dinyatakan di dalam hadis itu, hadis riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam segala hal, termasuk dalam hal ini adalah dalam fikih muamalah. Sehingga seorang yang memiliki kiroh untuk melaksanakan syariat, ya, fikih muamalah dan lain sebagainya, maka hendaklah dia berihsan, ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka, ya, tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Bahasanya ihsan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau berbuat amal kebaikan, ibadah dan sebagainya itu seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita hadirkan itu di dalam bentuk muamalah kita itu, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi transaksi kita. Sehingga jika, kata Nabi, jika kamu tidak melihat Allah dan benar-benar tidak akan melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, ya, melihat kalian, fa innahu yaraka, ya. Sehingga ketika seseorang itu, ya, terinspirasi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahasanya yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang terbaik dalam muamalah adalah orang yang ahsan, yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati, ya, hidup dan mati kita itu, yang menciptakan kita hidup, yang menghidupkan dan mematikan itu, ya, liyabluwakum, untuk menguji kita, ya, untuk menguji kita. Menguji untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik? Siapa yang paling ahsan dalam beramal? Nah, baik itu dalam ibadah, muamalah, ya, sosial, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia, ya.
muamalah ekonomi dan bisnis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan muamalah, maka kita dianjurkan untuk ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling terbaik, yang paling ahsan dalam perbuatannya itu. Bukan yang paling banyak, bukan ayyukum aktsaru amal, bukan yang paling banyak juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang paling baik amalannya. Bahasanya dalam ahsan dalam mengembalikan dalam amal adalah ahsan, yang terbaik adalah ahsan dalam mengembalikan pinjaman. Begitu pula dalam hal pinjaman, bahwasanya kita diperlakukan untuk ahsan dalam pinjaman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu meminjam domba atau memiliki utang domba gabet ng kibang kalitan simbarkan di anak. Nakapuhong noon bangko mo pana. Noon pana. Kanalik ka na. Kung kami ko ito naman, tuwan kayo. Bangko yun. Tumpay mo naman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf ya, tadi ada nenek dan mertua saya ya. Baik. Jadi begitu pula dalam hal pinjam meminjam. Nabi SAW menganjurkan dalam hadis riwayat Muslim itu, Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menganjurkan agar kita yang paling terbaik dalam mengembalikan pinjaman, mengembalikan pinjaman. Nabi SAW pernah meminjam atau mengutang domba lalu kemudian dikembalikan dengan yang lebih gemuk, yang lebih besar. Nah, itu yang dibolehkan, bahkan itu yang terbaik ya. Nabi SAW yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan ya. Dan juga ahsan ini adalah ahsan dalam berakhlak ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah ya. Jamal An-Nasr mengutip Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ya, dalam sebuah ungkapan bahwa ahsan adalah ya itqan lil amal ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahwasanya ahsan itu adalah itqan lil amal, yaitu profesional, memiliki profesionalitas dalam melakukan tindakan, tahsin fil adai ya, juga berupaya untuk memperbaiki tugas dalam pekerjaan ya. Tidak hanya profesional juga, akan tetapi upaya memperbaiki tugas dan pekerjaan ya, memiliki perbaikan. Ya, hanya profesional tapi juga memiliki upaya untuk memperbaiki tugas dan pekerjaannya. Kemudian hasan fi at-ta'i ya, kebaikan dalam memberi ya, ya, ahsan dalam memberi ya, dalam memberi. Dan yang terakhir adalah yaitu adamul asra'ati, yaitu tidak menyakiti dan tidak merugikan ya. Tidak boleh menyakiti ya dan merugikan orang lain ketika kita menjual dan lain sebagainya, dan tidak boleh kita menjual sesuatu yang merugikan orang lain. Kita demi menggaet keuntungan yang lebih besar, lalu kemudian kita korbankan orang lain ya. Ya, nah seperti itu. Dan juga tidak menyakiti, kata-kata kita harus dengan yang terbaik dan sebagainya. Tidak menyakiti orang yang bertransaksi muamalah dengan kita. Itulah yang dikehendaki oleh syariat kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, bahwasanya apa yang perlu kita catat itu adalah muamalah yang baik itu adalah, yang pertama adalah muamalah yang berlandaskan iman, yang kemudian yang kedua adalah muamalah yang berlandaskan ilmu, dan yang terakhir adalah muamalah yang baik itu adalah muamalah yang berlandaskan ihsan, yaitu dengan kebaikan, orientasi dengan akhlak yang baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.